Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala la haula wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Para pemirsa Ustadz Kampung Channel yang saya banggakan, terima kasih Anda telah menonton video kami ini dalam rangka kita bertabarukan silaturahim serta memperdalam wawasan keilmuan Anda melalui video Ustadz Kampung Channel. Para pemirsa Ustadz Kampung Channel yang berbahagia, kali ini kami berkesempatan bersilaturahim bersama dengan Tuan Guru Haji Munawar M. Ali. Beliau adalah pengasuh dan pimpinan Pondok Pesantren Kampung Al-Quran Ciasihan, Pamijahan, Bogor. Terima kasih atas waktu dan kesempatan Tuan Guru. Sama-sama. Telah menjamu kami di tempat yang cukup sederhana namun luar biasa ini pemandangannya dan lain sebagainya. Alhamdulillah. Sebelum kita ngobrol-ngobrol bersama dengan beliau, saya perkenalkan dulu beliau, Tuan Guru Haji Munawar M. Ali. Beliau adalah salah seorang, bisa dibilang aktivis ya, dari remaja sampai dengan kuliah, bahkan sampai dengan hari ini beliau aktif di dunia dakwah, dan beliau telah berhasil mendirikan banyak lembaga-lembaga pendidikan seperti pondok pesantren dan sekolah-sekolah. Oleh karenanya kami merasa perlu untuk meng-share informasi ini kepada Anda semuanya. Beliau adalah kelahiran Bima ya. Boleh tahu tahun berapa? Tahun 74. Nah, 1974 ya. Ya, ini hari lahir saya tanggal 11 April. Alhamdulillah. Ya, kata Ustadz Hakim, saya itu zodiaknya Aries. Oh, Aries. Ustadz Hakim itu yang mana ya? Itu Ustadz Hakim yang gondrong itu loh. Oh, ya, santri Kanjeng Sunan. Santri Kanjeng Sunan. Pertama kali datang ke Jakarta tahun berapa, Kiai? Ya, saya bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah pada sore hari ini kita masih diberikan nikmat iman Islam, siha wal afiyah Allah Subhanahu wa taala. Dan sore hari ini saya dikunjungi oleh teman-teman ustadz dari Bima. Salah satunya Ustadz Fandri Kampung. Ustadz Kampung ya. Ya, nama channelnya. Nanti channel saya juga akan ada, Munawar Ali. Kebetulan ini juga kita datang di pesantren Kampung Al-Quran. Ya, betul. Nah, kalau ditanya kapan datang ke Jakarta, saya itu seingat saya tanggal 15 bulan Juni tahun 1992 saya tiba di Jakarta. 92 ya? Ya, mungkin Ustadz 92 itu masih SD. Masih SD ya. Saya sudah di Jakarta, Pak. Aduh. Ya, naik bis. Paginya pengumuman lulus, malamnya saya berangkat pakai bis sama ayah saya almarhum, Ayahanda Haji Muhammad Ali Ismail. Mudah-mudahan Allah ampunkan beliau dalam alam kuburnya. Diantar sama kakak saya dulu ke Jakarta naik bis. Apa rasa sayang tuh apa dulu ya, dunia mas tuh apa dulu ya. Naik bis 3 hari 3 malam, nyebrang 3 lautan ya, sampai Surabaya. Saya nyambung naik lagi kereta dari Pasar Semut turun ke Pasar Senen ya. Saya ingat tuh naik kereta itu Ustadz, saya nggak dapat tempat duduk sama ayah saya, jadi duduknya di gangnya, di ujung kaki orang lah ya. Antara kursi itu. Betul. Zaman itu kan kereta nggak seperti secanggih sekarang, penumpangnya bejubel, manusianya banyak, tapi keretanya sedikit. Ya, artinya penumpangnya begitu banyak sehingga kita itu
jarang mendapatkan bangku atau kursi untuk duduk. Ya, akhirnya duduknya di gang-gang itu. Tidak hanya saya. Ada juga yang gelantungan. Oh iya. Dulu kan memang kereta tuh di atas tuh banyak orang di atas. Sekarang aja teratur ya, alhamdulillah. Nah, itu dulu tahun 92 saya datang memang pengen kuliah dulu, kuliah di PT IKI. Ya, PT IKI itu nggak nyampe setahun saya. Karena saya adem ayem banget. PT IKI zaman dulu ya. Zaman dulu tuh. Zaman dulu nggak ada kegiatan, kuliah semaunya dulu ya. Tapi sekarang luar biasa bagusnya. Ya. Akhirnya saya memutuskan untuk berhenti. Nah, dari itu maka saya hampir 5 tahun saya nganggur. Nganggur artinya tidak kuliah ya, bukan tidak ngapa-ngapain. Saya ngajar. Vakum aktivitas. Belajar. Tapi saya tetap aktif mengajar di mana-mana, mengajar di panti asuhan, mengajar di privat, di rumah-rumah orang tuh ya. Ya, itu makanya saya alhamdulillah ada rezeki lah dari situ yang Allah titip. Gitu. Oh, dari dulu, artinya dari dulu memang datang itu ada modal ya, Guru ya. Ada modal yang dibawa sehingga ada menjadi sumber, bisa dikatakan mungkin sumber penghidupan ya, mungkin bukan penghasilan, betul. Tapi adalah bisa menghidupi saat di Jakarta. Betul. Jadi boleh tahu mengajar apa saja tuh tentu? Iya. Kata guru saya dulu, saya masih ingat almarhum Tuan Guru Haji Abdullah Ismail, seorang guru ngaji di Sila Kananga itu. Beliau itu juga murid daripada almarhum Tuan Guru Abu Bakar Husain, Allahu yarham. Nah, beliau itu guru yang menurut saya ya sangat sabar mengajari kami semua itu tanpa dibayar, tidak pernah marah, selalu tersungging senyum di bibirnya, tiap menyambut murid-muridnya. Nah, saya banyak belajar lah sama beliau itu, luar biasa, orang yang sangat ikhlas ya kalau menurut saya. Mudah-mudahan Allah ampunkan dosa beliau di alam kubur. Nah, itu beliau mengatakan selamat jalan nak, ya kamu ketika saya pamit selamat jalan, dia bilang kamu punya ilmu besar. Nah, saya karena masih kecil saya itu ilmu besar itu apa ya? Ya, ternyata yang beliau maksud ilmu besar itu adalah Al-Quran. Ya. Nah, sekarang saya baru paham arti kata atau kalimat punya ilmu besar itu adalah Al-Quran. Ternyata memang Al-Quran lah yang membuat ya alhamdulillah ini bisa bikin pesantren kampung Al-Quran, ada juga pesantren Minhajul Karomah di Caringin. Saya ikut bantu juga membuka pesantren tahfiz Al-Bakri di Lampung, Menggala Lampung. Nah, terus kemarin juga dikasih wakaf oleh seorang guru kita di Bojong Baru ya. Bogor. Ya, masih Bogor juga. Nah, artinya Al-Qur'an itu kalau saya ingat kata guru saya dulu almarhum Syekh Muhammad Kusnedi mengatakan kalau kamu sudah berbuat baik, insya Allah kalau mau tulus tidak akan pernah berhenti, akan ditunggu tugas-tugas yang baru. Begitu. Kemudian kalau dihitung Tuan Guru, sudah berapa pesantren atau lembaga pendidikan dari awal dulu mulai dari Jakarta atau dari awal membangun lembaga pendidikan sampai sekarang total berapa tuh? Ya, kalau sekolah hampir 23. Sekolah? Ya, lokasi ya. Sekolah. Artinya itu termasuk sama pesantren dan tidak di luar sekolah itu 23 tempat itu sekolah formal ya? Sekolah istilahnya sekolah jauh ya. Jadi kami kasih nama 23. Tempat kegiatan belajar mandiri namanya. Nah, itu kami kerjasama, bukan hanya saya tapi ada banyak teman-teman saya ikut nimbrung di dalamnya. Cuman memang saya pendiri ketua yayasan itu. Dan teman-teman, nah itu masih berjalan sampai sekarang ya, sekolah gratis. Termasuk yang saya dirikan yang paling pertama di Kabupaten Bogor itu di Desa Tangkil, Caringin, Bogor. Begitu. Nah, sama ada beberapa yayasan yang ikut saya dirikan dan saya sebagai pendiri dan juga sebagai ketua umum.
Ada juga panti asuhan. Ada panti asuhan, di ada sekolah. Depok juga pernah. Lumayan anaknya ada 100-an di situ. Ya, kegiatan-kegiatan begini panggilan hati, panggilan jiwa. Jadi memang nggak bisa kita paksa-paksa. Iya. Kalau kita nggak menghayatinya nggak akan bisa jalan juga. Karena memang nggak ada uangnya. Iya. Tidak membuat menjadi kaya lah begitu mungkin. Oh iya, memang nggak ada orang yang bergerak di bidang sosial itu bisa langsung kaya, nggak, tapi kaya hatinya, Iya. kaya jiwanya, ya. Jadi kita memiliki mendapatkan kepuasan batin dari aktivitas yang kita lakukan. Dan saya kira itu tidak bisa dinilai dengan uang ratusan juta, bahkan miliaran rupiah nggak cukup. Total 23 lembaga dan atau sekolah baik formal maupun non formal itu sangat luar biasa. Ya. Luar biasa. Tuan Guru belajar kepada salah seorang ulama terkemuka di Bima, dan saya kayaknya dapat itu Tuan Guru, Haji Abdullah ya. Abdullah Ismail. Itu boleh tahu tuh, boleh kita korek-korek dulu. Ya. Waktu belajar itu seperti apa dengan beliau? Oh iya, dulu kalau di Bima tidak ada pesantren seperti di Jawa ya. Jadi kita itu ngaji mendatangi guru. Ya, saya kira juga salafus soleh dulu juga begitu. Mereka mendatangi guru untuk mendapatkan satu ilmu, datang ke satu guru, terus pindah lagi. Jadi Tuan Guru almarhum Tuan Guru Haji Abdullah Ismail itu bukan guru saya yang pertama, tapi udah guru yang kesekian gitu ya. Yang pertama mengajari saya ngaji Al-Quran itu adalah almarhum ayah saya. Orang tua. Ya, orang tua. Lalu saya pindah di ajaran lagi ada namanya Ustadz Abdullah, almarhum juga udah meninggal. Baru pindah kepada Ustadz Haji Yasin Haji Gani, pindah. Baru pindah lagi ke Abdullah Ismail tadi. Ya, baru setelah itu baru saya belajar ke Kota Bima Tuan Guru Haji Ramli Ahmad. Saya baru belajar. Ya, saya naik Ben Hur itu. Kalau yang Tuan Guru Abdullah Ismail itu saya jalan kaki 1 kilo lebih, hampir 2 kilo saya jalan kaki tiap 3 kali seminggu. Dan di kampung dulu tuh nggak ada listrik seperti sekarang. Dulu. Saya jalan kaki. Ya, Maaf, tahun berapa itu Tuan Guru kira-kira? ya saya tahun 80-an lah. 80-an. Ya, 86, 85 gitu. 85. 85. Baru lahir. Ya, Ustadz baru lahir. Belum. Udah lahir. Ya. Dan di kampung itu dulu tidak ada TV. TV itu hanya satu di kantor kecamatan. Ya, dan kami itu dulu kalau mau nonton TV, saya masih ingat sampai sekarang filmnya tuh film raksasa itu. Ya, bawa obor ya. Tapi paling takut sama hantu. Artinya sudah sejak dini ya, memang sudah terbiasa dididik oleh mulai dari orang tua, kemudian mendatangi guru, dan ada peningkatan setelah selesai di kampung mungkin mendatangi guru yang betul. Nah, itu jasa ayah saya memang luar biasa. Ayah yang tanggung jawab terhadap dunia keilmuan itu besar. Jadi dia kepengen anak-anaknya itu bisa membaca Al-Quran dengan baik. Ya, dari 9 anak memang saya yang memang diantar ke guru ya. Dan alhamdulillah menjadi qori nasional saat itu. Mungkin ini kan channelnya Ustadz Kampung ini ya, Ustadz Kampung. Biasanya tipologi Ustadz Kampung itu kan kalau di kampung guru ngaji, kemudian dia itu pimpin tahlil, kemudian artinya tokoh masyarakat setempat lah mungkin. Mungkin gambarannya seperti itu mungkin Tuan Guru. Dulu atau, maksudnya orang tua atau... Oh iya, orang tua saya memang seorang, pertama beliau itu adalah kepala madrasah sanawiyah ya. Terus beliau itu juga seorang pemuka agama yang kelasnya ya kelas-kelas kabupaten gitu kalau ceramah. Ya, dia memang suka keliling. Dai kondang lah. Ya, dia kondang untuk ukuran kampung tapi ya kalau istilah orang Betawi itu muallim atau guru lekar. Guru lekar itu jauh lebih mahal menurut saya dibandingkan guru-guru atau ustadz zaman sekarang. Ya. Guru lekar itu mengajari alif itu apa, ba itu apa. Jadi memiliki makna.
Tapi kalau sekarang kan yang penting bisa baca Quran sudah dipanggil ustaz. Nah, orang zaman dulu tidak demikian, dia mengajarkan isinya. Jadi Al-Quran itu yang penting tidak hanya sekedar bacanya, tapi intisari daripada Al-Quran itu yang sama. Tidak hanya kulitnya tuh. Tidak. Karena menurut informasi Rasulullah SAW bahwa Al-Quran itu memiliki 7 makna batin. Nah, kita mungkin baru masuk makna batin pertama dan belum menguasainya sepenuhnya gitu. Nah, dari perjalanan dari awal terus belajar mengaji, kemudian datang ke mengadu nasib dan bisa dibilang begitu, atau merantau ke ibu kota sampai banyak membuat atau mendirikan yayasan dan lembaga-lembaga pendidikan, itu apa yang menjadi motivasi atau mungkin dulu perkataan atau mungkin pesan dari guru yang membekas menjadi motivasi sampai dengan hari ini? Iya, lagi-lagi idola itu yang pertama itu adalah ayah ya, seorang bapak almarhum. Bapak saya itu dulu suka ngajarin orang di pedalaman-pedalaman, pernah ngajarin sholat orang di Sowa, di Donggo itu, sampai menjelang wafatnya itu dia masih suka ngajarin bagaimana naik haji, bagaimana sholat yang benar, wudhu itu yang benar. Karena kan suku asli Bima itu Donggo itu kan memang Katolik. Ya, almarhum bapak inilah yang banyak turun di sana untuk ngajar. Nah, kemudian setahu saya dia juga suka naik sepeda ontelnya itu ke Woro. Woro itu dari Sabowo kan lumayan jauh. Ya, agak Kempuri, dalam ya. Empuri, Campa, Woro itu sasarannya beliau tuh ngajar. Nah, saya banyak tahu karena memang kalau beliau ceramah saya pasti koriknya. Ya, jadi saya banyak tahu tentang cerita almarhum. Nah, secara tidak langsung itu terpatri dalam diri saya dan menjadi sesuatu pelajaran yang sangat melekat di dalam. Ya, enggak bisa dilupakan itu karena saya melihat langsung dan mengalami langsung, dan melihat langsung. Itu kan pelajaran yang sangat cepat dan lebih membekas gitu. Nah, pengalaman-pengalaman itu membuat saya belajar banyak. Ternyata memang untuk menjadi seorang guru tidak harus menjadi guru pegawai negeri. Walaupun orang Bima itu memang senangnya kan begitu. Jadi masuk ke daftar cita-cita lah. Iya, cita-cita itu ya. Iya, kayaknya tujuan utama hidup itu menjadi PNS. Gitu. Kalau nggak PNS kayaknya mau rubuh lah. Iya, dunia ini mau rubuh ya. Bahkan ada teman saya bilang itu Tuhannya itu PNS. Maaf ini jangan tersinggung. Tapi memang kebanyakan begitu. Iya, fakta memang banyak. Bahkan kalau mau nikah pun kalau PNS cepat diterima lamarannya. Tapi kalau orang kayak saya ini siapa itu orang? Jadi nggak dianggap. Dan saya beberapa kali pulang kadang-kadang nggak dianggap orang karena saya nggak punya NIP. Nggak punya NIP ya. Jadi NIP itu nomor induk pegawai. Ya, pegawai. Jadi ini juga otokritik ya. Saya kira cara berpikir yang begini ini saya kira keliru. Bahwa hidup itu tidak selamanya jadi PNS. Untuk berkiprah di masyarakat itu tidak mesti harus jadi PNS gitu. Saya dulu pernah diundang sama KPK ya untuk menjadi pembicara dalam salah satu talk show di Pontianak ya, kerjasama dengan KPK. Nah, tajuk dari talk show itu adalah untuk bisa memberdayakan masyarakat. Ini talk show-nya menarik, makanya saya mau hadir. Ya. Untuk bisa memberdayakan masyarakat tidak mesti harus nyolong. Ya, jadi kami di sekolah rakyat dulu itu tidak memakai uang yang banyak untuk menggerakkan ribuan orang untuk bisa sekolah. Ya. Cukup dengan uang yang tidak begitu banyak, tapi kita bisa menggerakkan banyak orang untuk bisa sekolah. Ya, nggak perlu nyolong, korupsi. Ya. Jadi tajuk itu menarik sehingga dia memakai kami, khusus saya pribadi sebagai ikon pada saat itu untuk bisa mengkampanyekan kepada anak-anak muda. Gini loh, kalau mau melakukan menjadi change maker ya. Change maker itu orang yang melakukan perubahan. Agen perubahan. Iya, itu nggak mesti harus
macam-macam ya. Ya, justru hemat saya katakan pada saat itu adalah kalau kita punya program dan kita fokus dengan program yang kita punya, ya, insya Allah itu bisa menghadirkan uang. Ya, bayangkan sekolah rakyat dulu itu orang dari Spanyol datang, dari Jepang datang, Malaysia datang, dari Singapura datang untuk melihat kita. Ya. Dan seringkali kita mengirim guru-guru kita untuk diundang menjadi speaker di acara-acara yang eventnya besar. Kembali lagi kita ke pesantren ini. Sekarang tempat kita duduk ini adalah di sebuah pesantren di kawasan Pemijahan, Bogor. Ini Desa Ciasihan. Cukup ya, Desa Ciasihan, Pemijahan Bogor. Cukup luas ini saya lihat Tuan Guru. Tempatnya ada masjidnya juga cukup besar, kemudian ada bangunan asrama ya, walaupun ya bisa dibilang on proses belum finish, tapi alhamdulillah kita duduk di sini dengan nyaman sekali, dengan suasana yang sangat sejuk, alami. Bahkan saya ini kedinginan pakai jaket. Kalau pesantren ada yang di bidang khususnya sih, rata-rata pesantren sama aja. Ada, tapi kan ada yang menonjol di Al-Qur'annya, kemudian ada yang kitab kuning, ada juga pesantren yang modern, ada juga yang tradisional. Ini pesantren Kampung Al-Qur'an ini seperti apa, Tuan Guru? Baik, terima kasih. Jadi ini juga kesempatan saya untuk bisa menyampaikan apa sih pesantren Kampung Al-Qur'an kepada halayak ya. Jadi pesantren Kampung Al-Qur'an itu mencoba mengawinkan ya dua hal yang saya kira sangat penting. Yang pertama itu Al-Qur'an. Al-Qur'an itu kenapa menjadi fondasi? Al-Qur'an itu harus menjadi ajaran pokok. Kenapa demikian? Semua salafus soleh itu belajar Al-Qur'an dulu. Bacanya harus fasih. Jangan sampai menjadi da'i mubaligh tapi baca Al-Qur'annya belepotan. Saya tidak sedikit menyaksikan bahkan mendengarkan langsung bagaimana para ustadz kiai yang tampil di mimbar dakwah tapi baca Qur'annya belepotan. Nah, disayangkan sekali. Banyak sekali yang begitu. Bahkan mungkin kemarin ada yang viral tuh ngajinya. Aduh, subhanallah. Ya. Jadi yang pokok itu baca Qur'annya bagus dulu. Bagus, ya, insya Allah nanti akan ngikut. Baru programnya ilmu alat. Nah, ilmu alat itu penting, sangat penting. Ya. Kenapa? Untuk bisa memahami isi dan kandungan Al-Qur'an dan juga hadis Nabi SAW itu harus dengan ilmu alatnya. Ya, makanya perlu ada ngaji kitab juga. Berarti di pesantren selain ada khusus tahfidz Al-Qur'an, berarti ada juga semacam kitab kuning ya. Betul. Ada pelajaran Hausorof, kemudian dan lain sebagainya. Ada ya seperti kebanyakan pesantren ya, ada belajar fikih itu mulai dari yang matan takrib, kemudian nanti ada kalau Safina begitu. Ada Fathul Qorib, Fathul Mu'in gitu. Jurmiyah dan lain sebagainya. Sekarang ini Tuan Guru memasuki sebentar lagi berapa hari ke depan akan memasuki, ini sekalian aja Tuan Guru. Sekalian juga ini sebagai bekal dari para penonton channel Ustadz Kampung ini. Mudah-mudahan channel ini ada manfaatnya. Dan channel Munawar Ali. Ya, nanti ya. Kolab. Nama channel beliau Munawar juga, Ali. Sekarang juga aktif di YouTube. Walaupun tinggal ya bisa dibilang di gunung tapi tidak ketinggalan ya. Ya. Nggak mau kalah sama Ustadz Kampung. Sama-sama di kampung. Saya di gunung, Ustadznya di kampung. Walaupun Ustadz Kampung tapi jangan anggap kampungan ya. Jadi bekal kita untuk Ramadan ke depan ini dengan tajuk sekarang kan situasi masih corona, kemudian nggak bisa mudik, kemudian aktivitas kita terbatas, belum boleh berkerumun dan lain sebagainya. Apa pesan dari Tuan Guru untuk kita sebagai bekal puasa tahun ini? Ya, puasa tetap kita laksanakan dengan baik. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dijauhkan dari virus, mara bahaya,
sehingga semua keluarga kita selalu sehat sehingga bisa menjalankan ibadah dengan baik. Itu yang pertama. Yang kedua, masalah mudik. Ya, mudik itu yang sesungguhnya hakikatnya mudik adalah kembali ke Allah. Ya. Kita wafat itu adalah mudik yang hakiki. Ya. Jadi kalau pulang kampung itu namanya belajar mudik. Ya, karena sesungguhnya kita tuh akan persiapan pulang ke kampung halaman kita yang asli itu adalah akhirat itu. Jadi kalau seandainya sekarang karena memang kondisinya lagi pandemi, ya dilarang atau dibatasi ruang geraknya masyarakat, ya saya kira kita ikuti saja. Ya, kenapa? Karena mungkin pemerintah juga punya tujuan yang baik. Ya, agar apa? Agar tidak penyebaran COVID-19 ini cepat merajalela gitu ya. Cepat usailah dengan ya, tapi kita berharap ya mudah-mudahan COVID-19 ini cepat usai dan kita bisa hidup lebih normal kembali dan bisa beraktivitas sesuai apa yang pernah kita lakukan sebelumnya. Gitu Ustaz. Terima kasih Tuan Guru atas waktu dan kesempatan hari ini kita bisa berbincang-bincang sekaligus share pengalaman dan bisa dibilang perjalanan beliau dari awal sampai dengan detik ini, bagaimana perjuangan beliau yang gigih dan tekad yang kuat belajar dan mengajarkan Al-Quran, kemudian tidak juga berhenti sampai di situ, bagaimana apa yang beliau dapatkan, apa yang beliau pelajari, apa yang beliau amalkan juga bisa disebarkan kepada umat. Dan mudah-mudahan kita mendapatkan manfaat ke umat ini, benar-benar mendapatkan manfaat dari umur beliau. Sehat selalu Tuan Guru, panjang umur, selamat ulang tahun. Ya, Ustadz juga sehat dengan istri anak sehingga bisa tetap bisa menjalankan aktivitas sehari-hari. Amin, amin. Dan saya ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Amin, amin, amin. Dan sukses selalu pesantrennya ini. Amin. Ini secara tidak sengaja nih, saya cari-cari dulu nih. Nama channel apa ya? Yang Ustaz udah kampung aja ya udah akhirnya ini. Dilalanya ini pesantren namanya Kampung Al-Quran. Kampung Al-Quran. Nah, ternyata ada ya kaitannya ya. Cocokologi dikit. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Apabila video ini bermanfaat, silakan share dan tebarkan ke seluruh halayak handai tolan ya, handai tolan. Diceleduk gitu handai tolan. Jangan lupa juga nonton channel beliau namanya Munawar Ali channel ya. Ini yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.